Iya, iya, aku yang sedang sakit. Namaku Mona. Kau cukup panggil aku dengan opung saja. Jangan kau tambahkan dengan Mona. Itu nama pemberian dari orang tuaku sebagai keberuntungan yang umur panjang. Jadi kau daftarkan saja namaku dengan opung, ya. Hah? Apa? Kan sudah aku bilang. Kau catat saja opung. Jangan kau tambahkan dengan Mona. Nanti aku bisa kualat sama urutku kalau kau tambahkan dengan itu. Ya sudahlah. Kau piksa saja aku. Suster, kau tanya apa itu? Aku saja tidak dengar. Coba ulang apa yang kau tanyakan. Oh, itu. Jadi begini kronologisnya. Tadi itu aku tidur lebih cepat daripada biasanya. Memang kurang nyenyak sebenarnya. Dan sebenarnya perut aku ini udah agak sakit. Tapi itu biasanya karena aku sudah BAB. Tapi tak perlu khawatir. Itu gampang solusinya. Cukup minum sebotol soda saja, pasti beres. Ya aku tidurlah. Kira-kira tengah malam aku tuh bangun. Ini mataku suster. Aduh, suster. Ini mataku sakit dari suster. Kenyot-kenyot. Laksana roda kereta yang lepas saja. Aduh suster. Aduh. Dan kepala sakit suster. Seperti dipukul-pukul palu udah. Sakit dan berat. Suster. Aduh. Suster. Itu seberapa suster. Nervous. Kamu seperti besi baja. Suster. Asal kau tahu suster. Umurku ini sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku menginjak rumah sakit. Sama dokter saja aku tak pernah. Apa lagi sama kau yang cuma suster.
Jangan tanya seberapa jauh. Itu dari pagi buta sampai sore buta. Kau hitunglah seberapa jauhnya. Aku mana sempat. Suster, ambilkan ember, suster. Aku ini mau muntah. Cepat, suster. Begitulah keadaan di rumah sakit. Seorang suster yang sangat ketus dengan pasien. Dengan begitu sombongnya dia. Aku suster di sini. Aku yang berat menentukan nasib kalian semua di sini. Begitu sombongnya, suster. Aku berkata, jangan kau sepelekan aku, suster. Kau pikir aku tak sanggup begini ini? Memangnya berapa, suster? Ini yang kau bilang kepalaku masuk ke dalam kotak. Berapa harganya? Cuma 5 juta. Dan kakiku juga di sini. Kakiku juga ini yang harus kau ronsen tadi. Berapa harganya? 2 juta. Cuma 7 juta, suster. Oke, aku siapkan. Tahu kau di sini hanya sebagai suster, tapi kau berhak menentukan seluruh pasien yang ada di sini. Aku tahu itu, suster. Kau mau tahu asal usulku yang tiba-tiba saja baru masuk begini, dan kau bilang asal saja kau masuk ke sini. Kau pikir ini rumah sakit mbahmu? Bukan begitu maksudku, suster. Bukan begitu. Kau salah. Salah besar, suster. Jangan kau tanyakan itu lagi. Jangan kau tanyakan itu lagi. Kau siapkan saja berapa seluruh perobatanmu di sini. Aku siapkan. Jangan kau remehkan aku, suster. Memang gayaku gembel seperti ini. Tapi jangan kau tengok dari penampilanku.
terlalu sombong kau. Aku melihat seorang pasien yang terkapar dan dia menjerit-jerit. Tolong aku, dokter. 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 Kepalaku sakit, dokter. Perawat tadi bilang kepalaku penyot-penyot. Dokter. Begitulah dia bercerita denganku. Dan dia juga ada berkata, aku hanyalah seorang gembel yang mencari makan di pinggiran rel kereta. Mana mungkinlah aku sanggup membayar rumah sakit semewah ini untuk perobatanku yang sangat sakit seperti ini. Begitulah dia katakan padaku. Dan dia juga ada mengatakan, aku dulunya sebelum aku jatuh miskin seperti ini, aku pernah membawa peralatan dari kota Bandung sampai ke kota Medan. Bukannya itu tak kecil biayaku. Begitulah dia katakan padaku. Rupanya saat aku mendengar dia jatuh miskin seperti ini, aku sangat terharu melihatnya. Sangat terharu aku melihatnya. Aduh, begitulah sedihnya orang itu. Dia katakan padaku bahwa dia hanya sebatang kara saja yang tinggal di gubuk dengan atap-atap yang bocor, hingga dia sudah 2 hari tidak makan sehingga tidak mendengar suara klakson dari masinis, sehingga terjadilah tabrakan lari itu. Dan dia juga tidak sadar, tiba-tiba dia sudah di rumah sakit. Mana rumah sakit di rumah sakit mewah lagi. Mana sanggup lagi yang membayar rumah sakit semewah itu. Memang dia hanya seorang gelandangan yang mencari nafkah di pinggir jalan. Dan aku mendengar dia cerita ini, langsung aku katakan kepada dokter, "Hai dokter, sini kau. Kenapa dengan pasien tadi kau marahkan? Memangnya kenapa dia tiba-tiba di sini?" Aku katakan pada dokter. Dan dokter pun menjawab, "Dia tadi baru saja dibawa oleh angkot yang masuk ke UGD ini dan ditinggal begitu saja."
Coba kau tulis, dokter. Kau serahkan saja kepadaku, biar aku yang akan membayar pengobatan dia. Hai dokter, kau tulis saja dokter. Jangan kau tanyakan kenapa aku ingin menolong dia. Kau tulis saja, kau bawa ke sini dan aku akan membayarkan semua pengobatannya. Jangan takut kau dokter, jangan takut. Aku yang akan menanggung pengobatan dia. Dan tak sengaja aku melihat dia begitu sakit. Dia memanggil dokter. Aduh dokter, ini perutku sakit kali dokter. Sudah 2 hari aku tidak makan dokter. Berilah aku makan dulu dokter, sebelum jarum infus itu menusuk urat nadiku dokter. Dan aku melihat begitulah sedihnya. Dan dia juga berkata kepada dokter itu, janganlah dokter, aku tidak sanggup dokter membayar biaya perobatanku di sini dokter. Aku mending mati di rumahku yang guguk begitu derita daripada aku mati di sini. Kalau aku mati di rumah, aku lebih tenang pikiranku. Banyak saudara-saudaraku yang bisa urus tubuhku daripada aku mati di sini dokter. Aku sendirian, tidak ada yang mau open denganku. Dokter, tolonglah dokter. Tolonglah dokter. Izinkan saya pulang dokter. Dan aku menghampiri dokter. Dokter, biarkanlah dia diurus di sini. Jangan kau beri pulang. Aku yang akan mengurus pengobatannya. Dan aku melihat dia begitu sangat senang di saat aku katakan kepada dokter begitu. Dia berkata, terima kasih karena Bapak saya bisa ada menanggung pengobatan di sini dan tak perlu saya pikirkan. Kalau saya harus memilih, lebih baik saya pulang. Dan aku katakan, tak usah kau pulang. Di sini saja kau, biar aku yang akan mengurus biaya perobatanmu. Suster, tolong kau uruskan saja dia di sini. Jangan biarkan dia pulang.
Hei, kau kenapa masuk saja tiba-tiba ke sini? Kau pikir ini rumah sakit baru? Aku tahu itu dokter. Aku tahu. Aku masuk ke sini. Aku juga tahu itu peraturannya dokter. Bukan sembarangan aku masuk ke sini. Dan tiba-tiba suster mengambil. Dokter, tadi dia sudah menjumpai saya, dokter. Makanya saya masukkan ke ruang ini. Kata dokter, oh, saya pikir dia belum ngomong dengan kau tadi. Sekarang anak bentar lagi akan datang sebentar untuk mengurus seluruh administrasi dan isi. Aku katakan padamu, tak usah kau hiraukan lagi, dokter. Sebentar lagi anakku akan datang untuk mengurus perobatan dan pengobatan. Begitulah cerita dari seorang yang dulunya kaya, tiba-tiba jatuh miskin begitu, dan dia kena penyakit. Dia tidak sanggup membayar perobatan. Dan dia juga berkata kepadaku, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Karena Bapak, saya sudah tertolongkan di rumah sakit ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Bapak. Aku berkata, tak perlu kau berterima kasih kepadaku. Kau berterima kasih kepada di atas, karena dialah kau terselamatkan. Dan tiba-tiba anakku sampai. Itu dokter, sudah sampai dia. Dia yang akan menanggung semua administrasiku dan administrasi dia. Aduh dokter, kepalaku pusing sekali dokter. Aduh dokter, kepalaku kok merasa pusing seperti ini. Aduh dokter, apa mungkin karena aku kurang tidur dari malam. Aduh, ini perutku juga sakit lagi. Aduh. Dan tiba-tiba direktur datang. Hai,
Kau yang bernama Opo, kau yang menanggung perobatan dia sehingga dia bisa masuk rumah sakit ini. Dan aku berkata, oh, rupanya Bapak direkturnya. Ya, saya akan menanggung perobatan dia di sini. Tak perlu kau terima kasih kepada direktur. Tak apa-apalah itu. Tiba-tiba si pasien ini menjerit begitu keras, memanggil dokter. Aduh dokter, aduh, ini kepalaku sakit kan dokter. Kata perawat tadi, kepalaku penyot-penyot. Aduh, aduh dokter, aduh, sakit sekali dokter. Aduh, aduh, sakit dari kepalaku dokter. Begitulah cerita rumah sakit yang begitu mewah, tapi orang yang miskin saja tidak mau diopen dengan begitu istimewa. Dan tiba-tiba segerombolan suster datang. Bapak, memangnya sudah lama begini? Saya tidak tahu, suster, kenapa saya masuk ke sini. Saya tidak tahu, suster. Tiba-tiba waktu saya menyeberangi kereta, ada seorang mobil yang menabrak saya. Disitulah saya tidak sadar. Dan tiba-tiba saya sudah di rumah sakit ini. Nah, begitulah kalau orang yang tidak punya keluarga apa-apa. Singkat cerita, dia terselamatkan dari kecelakaan itu karena dia sudah dirawat oleh rumah sakit. Dan sekarang dia sudah mulai bekerja lagi seperti biasanya.